Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Ashabul Yamin dari kelas Potlot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses analisis dan prediksi harga saham PT Telkom Indonesia dalam kurun waktu 15 hari ke depan menggunakan model A5. Latar belakang yang diangkat adalah tentang saham, yaitu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Dengan memegang saham, maka individu maupun suatu badan dapat mengklaim kepemilikan suatu perusahaan terbuka. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan adalah dengan membeli di pasar modal. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana cara memperoleh tren saham Telkom dalam beberapa hari ke depan dengan menggunakan model A5 untuk menjadi sebuah acuan dalam membeli saham di kemudian hari. Nah, data variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah data saham PT Telkom dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Fokus pada variabel data saham pada kesempatan kali ini tentang bagian dari close atau saham bagian close. Nah, prosedur kode program yang akan dilakukan, yang pertama, import libraries dan load data. Selanjutnya akan dilakukan eksplorasi data, kemudian melakukan uji stasionaritas data, lanjut ke membangun model prediksi, dan kemudian kita melakukan prediksi data hasil dari model yang telah dibangun. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita lebih baik mengenal terkait dengan apa itu ARIMA. ARIMA itu sering digunakan dalam meramalkan harga saham dan penjualan produk. Dalam selain itu, dia juga dapat memberikan perkiraan yang baik dengan mempertimbangkan tren dan fluktuasi dalam data, serta digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dalam data runtun waktu. Nah, ukuran kebaikan model yang telah didapat dari proses analisis yang telah dilakukan mendapatkan BSA5 pada orde 111 dengan RMSE skornya yaitu 67,837. Oke, kita akan melakukan demonstrasi kode. Baik, di sini eh, dapat dilihat pada langkah pertama kita melakukan import libraries dan load data sebagai berikut. Kemudian kita mengimport dataset yang akan dilakukan analisisnya. Di sini kita mengimport dataset dari saham Telkom yang pada rentang waktu 2017 hingga 2022. Kemudian kita menampilkan terlebih dahulu info terkait dengan dataset tersebut. Dapat dilihat bahwa di sini eh, jumlah variabel yang terdapat pada dataset tersebut sebanyak 7 variabel, date, open, high, low, close, objective close, dan volume dengan jumlah sampai 1.422 subjek. Nah, di sini kita menampilkan data 10 teratas. Dapat dilihat terlebih dahulu, di sini saya jelaskan open itu merupakan eh, harga buka dari saham pada hari tertentu. Contoh kita ambil pada 2017 tanggal 1 Januari eh satu tanggal 5 Januari. Di mana di sini harga opennya itu berkisar pada 3.000, harganya Rp3.960. Pada hari tersebut harga tertingginya yang high itu berada pada 4.030, harga terendahnya pada 3.940 dan close itu 3.950. Perbedaan close dan adjective close adalah close itu ketika harga berada saat sebelum bursa saham ditutup. Contohnya ketika pada bursa BI itu di sebelum tutup close-nya itu harga close itu berada pada saat pukul 14.45 dan adjective close itu ketika saham sudah ditutup atau pada 15.00 WIB. Nah, selanjutnya kita menampilkan data terbawah, 10 data terbawah. Dapat dilihat di sini bahwa jumlah datanya sebanyak 1.422 data. Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi data.
Nah, di sini terlebih dahulu kita melakukan cek tipe data dapat dapat dihasilkan bahwa data tersebut merupakan data frame. Kemudian kita melihat apakah terdapat missing value dari setiap variabel dataset pada data saham Telkom. Nah, di sini dapat dilihat bahwa adanya missing value dengan nilai yang sama 0,0000703 pada open, high, low, close, adjective close, volume. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus meniadakan missing value pada setiap variabel dataset tersebut. Kemudian kita melakukan algoritma sebagai berikut, sehingga telah didapatkan bahwa tidak ada lagi missing value pada setiap variabel dataset. Nah, kemudian kita mengecek nih, apakah tipe data pada setiap variabel tersebut sama atau tidak, atau bisa digunakan atau tidak. Nah, dapat dilihat bahwa data date itu masih merupakan tipe data objek, sehingga kita mengubahnya menjadi indeks untuk bisa melakukan analisis pada langkah berikutnya. Nah, seperti ini kita sudah melakukan um, mengubah date menjadi indeks. Selanjutnya kita menginisialkan variabel close, di mana pada fokus kita merupakan pada harga close. Sehingga variabel yang akan dimunculkan yaitu date, tanggal, dan harga saham pada saat close atau pada variabel close. Nah, kita visualisasikan dataset tersebut. Nah, berikut ini merupakan grafiknya, ya sangat fluktuatif ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas data. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk memastikan apakah data yang akan dianalisis memiliki karakteristik stasioner atau tidak. Data stasioner memiliki beberapa sifat yang penting dalam analisis statistik, seperti nilai rata, variansi, dan covariance yang tidak berubah seiring waktu atau ketika observasinya dilakukan. Jika data tidak stasioner, maka sifat-sifat yang sebelumnya saya sebutkan tadi dapat berubah seiring waktu dan membuat analisis menjadi lebih sulit dan tidak dapat diandalkan karena berubah dan kita tidak bisa menganalisisnya seperti itu. Berikut ini merupakan deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas data. Nah, seperti ini pemanggilannya. Kemudian di sini juga terdapat perform untuk uh, decay Fuller. Nah, di sini kita melakukan uji hipotesis di mana H0 merupakan data tidak stasioner, HA merupakan data stasioner. Nah, H0 itu terjadi ketika p-value itu berada uh, atau lebih besar daripada si alfa atau 0,05. Nah, ini merupakan kita akan melakukan uji stasionaritas seperti ini, di mana pada grafik garis warna biru itu merupakan data original, yang warna merah itu rolling mean atau rata-rata mingguan yang telah dilakukan, dan rolling standar deviasi yang warna hitam. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai value-nya itu di atas 0,05, yaitu 0,338107. Sehingga, oleh karena itu, data tersebut belum disebut sebagai data stasioner, sehingga kita perlu melakukan proses stasionarisasi data, yaitu dengan proses differencing. Nah, kita melakukan proses differencing terlebih dahulu, akan ditampilkan plotnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggabungkannya untuk melihat data origin apa itu garis original, rolling mean, dan rolling standard deviation. Nah, di sini telah didapatkan bahwa p-value-nya sudah di bawah 0,05. Nah, kemudian, akhirnya data tersebut telah dianggap sebagai data stasioner. Kemudian kita akan menampilkan plot ACF dan PACF. Ini untuk mengetahui order dari AR dan MA, sehingga bisa diketahui model yang sesuai dengan data. Kemudian kita akan membangun model prediksi. Nah, berikut ini merupakan algoritma untuk membangun model prediksinya, di mana di sini kita menggunakan urutan PDQ. Seperti itu. Dengan data trainingnya kita anggap size-nya sebesar 70%. Oke.
Nah, kemudian di sini kita memberikan fungsi untuk menampilkan skor RMSE atau uh, root mean square error. Nah, didapatkan di sini base arimanya itu ada pada order 111 atau pada nilai terkecil. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini kita akan melakukan visualisasi untuk membandingkan dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA pada orde 111. Oke, datanya sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uh, prediksi ARIMA-nya itu mendekat apa tuh berada pada garis nol ya. Baik. Nah, di sini merupakan informasi yang diperoleh dari pemodelan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi data nih. Nah, di sini kita melakukan prediksi untuk 15 hari ke depan, di mana kita memulai dari data yang paling bawah hingga 15 hari ke depannya, seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat eh, di mana harga sahamnya itu secara, mohon maaf ini 15 hari ke depan ya. Nah, ini tuh mengalami tren yang menurun. Nah, tren yang menurun ternyata pada 15 hari ke depan. Kemudian kita menghitung persentase penurunan harga saham. Nah, berikut ini merupakan algoritmanya dan dapatkan prediksi penurunan harga saham Telkom untuk 15 hari ke depan itu mengalami penurunan sebesar 0,86%. Nah, kesimpulannya, kita kembali ke slide. Kesimpulannya yang telah didapatkan bahwa hasil prediksi yang dilakukan dengan model ARIMA memiliki hasil yang mudah untuk diimplementasikan pada data tersebut. Kemudian analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil prediksi bahwa selama 15 hari ke depan harga saham Telkom pada variabel close akan mengalami penurunan tren sebesar 0,86% sebagaimana yang terlihat pada gambar grafik berikut ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.